Selamat datang di segmen terbaru di tahun yang baru juga, Inspiring Story, di mana di segmen ini aku akan bercerita tentang kisah-kisah kehidupan yang akan memotivasi kamu untuk menjalani hidup ini. Banyak kisah-kisah gagal yang justru membentuk orang sukses. So, langsung aja. Kalian tahu slogan sepatu Nike kan? Slogannya itu adalah Just Do It. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, just do it itu artinya bukan cuma duit, tapi lakuin aja. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak perhitungan. Kalau kalian yakin, ya lakuin aja. Simple, tapi bisa langsung kecantol di kepala. Mungkin banyak orang yang gak tahu kalau kalimat just do it ini bukan cuma sekedar slogan, tapi benar-benar dipraktekin sama salah satu founder sepatu Nike, yaitu Phil Knight, ketika dia berusaha buat ciptain merek sepatu yang kalian kenal sekarang, sepatu Nike. Jadi sebelum Phil Knight ciptain merek sepatu ini, dia tuh dulunya cuma laki-laki biasa yang baru aja selesai kuliah. Dan kemudian dia bingung mau ngapain setelah kuliahnya itu. Waktu itu Phil Knight ngerasa kalau hidupnya ini sangat hampa dan gak berjalan sesuai yang dia mau. Di tengah-tengah kegalauannya itu, dia kepikiran sama ide bisnis yang pernah dia buat sewaktu kuliah dulu. Jadi waktu dia kuliah, dia sempat bikin ide bisnis, yaitu dia tuh pengen ngimpor sepatu kualitas bagus tapi dengan harga yang murah dari Jepang ke Amerika. Soalnya pada waktu itu, di sekitar tahun 1960-an, sepatu-sepatu yang ada di Amerika itu didominasi sama sepatu-sepatu yang berasal dari Jerman, yang harganya mahal dan gak cocok kalau dipakai lari. Nah, ide Phil tentang mengimpor sepatu murah dari Jepang kemudian gak terlalu disambut baik nih sama teman-temannya. Dan setelah dia lulus kuliah, Phil pengen nyoba lagi idenya itu. Tapi masalahnya Phil gak punya pengalaman dan gak tahu apa-apa soal bisnis sepatu. Ditambah waktu itu Phil juga belum pernah ke Jepang. Apakah Phil membatalkan rencananya tersebut? Jawabannya tentu aja tidak. Kalau nggak berlanjut nih cerita. Phil Knight kemudian mutusin buat just do it atau lakuin aja. Abis lulus kuliah dengan modal nekat dan bantuan uang dari keluarganya, Phil mutusin buat pergi ke Jepang sendirian dengan cara backpacking buat nyari sepatu murah dengan kualitas bagus. Nantinya bakalan diekspor ke Amerika. Singkat cerita, setelah Phil sampai di Jepang, dia kemudian nemuin sebuah sepatu yang menurut Phil bakalan sukses nih kalau dia jual sepatu ini di Amerika. Kemudian dia hubungin pembuat sepatu dan bilang ke mereka kalau dia pengen nawarin kerja sama. Padahal saat itu Phil nggak punya pengalaman berurusan sama perusahaan yang besar. Abis lulus kuliah, Phil tuh kerjaannya cuma sempet jadi penjual buku, itu pun dari rumah ke rumah. Bahkan ketika jualan buku, Phil nggak bisa jualan yang banyak karena dia tuh orangnya introvert. Jualan buku nggak sukses, tapi kemudian milih buat kerja sama dengan perusahaan besar di Jepang. Agak gila kan? Tapi balik lagi, Phil tetap jalanin idenya dengan prinsip just do it alias lakuin aja. Dan dengan prinsip inilah yang kemudian mengantarkan Phil untuk bisa sukses membangun sebuah brand sepatu terkenal, yaitu Nike. Kali ini kita bakalan bahas cerita inspirasi di balik kisah sepatu Nike yang awalnya cuma berasal dari mimpi seorang anak muda yang pengen sepatu bagus dengan harga yang murah. Terus dengan modal nekat dan prinsip just do it, akhirnya dia bisa membuat sepatu Nike yang kita kenal seperti sekarang. So, kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai akhir. Singkat cerita sebentar banget nih, sebelum kita masuk ke isi dari video kali ini. Sebenarnya segmen Inspiring Story ini aku tuh udah mau buat dari tahun lalu, atau bahkan 2 tahun lalu. Cuman belum sempat aja eksekusinya karena masih sibuk dengan sejarah, dengan mitologi dan konspirasi. Baru bisa dilaksanakan tahun ini karena kebetulan OBB-nya atau opening theme-nya juga baru selesai. Dan memang kenapa aku pengen bikin ini? Karena aku tahu banyak orang-orang, termasuk aku sendiri, yang kayaknya susah gitu buat start something, buat memulai sesuatu. Jadi hopefully semoga dengan adanya Inspiring Stories, kisah-kisah inspirasi seperti ini bisa sedikit memotivasi kalian, mendorong semangat kalian untuk bisa
memulai sesuatu seperti kisah yang satu ini yang akan aku bagikan. Chapter 1, pergi ke Jepang. Di tahun 1950 sampai 1960-an, pasar sepatu di Amerika itu bisa dibilang cuma dikuasain brand sepatu asal Jerman, Adidas, Puma. Selain kedua brand itu, ada juga yang lain kayak Converse, tapi yang populer pada waktu itu kedua merek sepatu asal Jerman tadi. Meskipun kedua merek sepatu itu populer, sebenarnya mereka masih punya kelemahan. Rata-rata harga sepatu pada waktu itu lumayan mahal, kualitasnya belum terlalu bagus buat dipakai sebagai sepatu lari. Hal inilah yang kemudian bikin Phil Knight kepikiran buat nyari sepatu lari dengan kualitas bagus dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, pada waktu itu, tahun 1960 sampai 62, Phil kebetulan lagi kuliah di Stanford, Amerika, jurusan bisnis. Di masa kuliah inilah, Phil kemudian terinspirasi sama kesuksesan produsen kamera Jepang kayak Canon, Nikon dalam mengalahkan merek kamera dari Jerman kayak Leica di pasar penjualan kamera Amerika Serikat. Kesuksesan merek kamera Jepang menarik nih buat Phil, soalnya di zaman dulu kalian pasti udah tahu rata-rata barang buatan Jerman itu kualitasnya bagus banget. Sebelum dan pasca Perang Dunia II, Jerman bisa dibilang jadi kiblat industri dan teknologi bagi negara-negara lain di dunia. Makanya gak heran kalau presiden ketiga kita, Pak Habibie, yang dikenal sangat pintar, di zaman dulu milih negara Jerman sebagai tempat beliau menuntut ilmu. Intinya barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan Jerman pada waktu itu tuh udah dikenal dengan kualitasnya yang sangat bagus. Tapi barang-barang buatan Jerman kemudian pelan-pelan mulai digeser sama munculnya merek-merek buatan Jepang yang kualitasnya hampir setara tapi dengan harga yang lebih murah. Contohnya kayak kamera. Dari situ Phil Knight mikir, apakah hal yang sama bisa terjadi di sepatu merek Jepang? Idenya ini kemudian ditulis dan sampaikan di depan kelas waktu dia kuliah di Stanford. Sayangnya, dia dapetin respon yang kurang baik dari teman-temannya. Idenya buat ngimpor sepatu dari Jepang dan dijual di Amerika dianggap gak bakalan berhasil. Tapi meskipun idenya itu dianggap gila dan gak bakalan berhasil, Phil masih yakin sama idenya itu. Setelah Phil lulus dari Stanford, kayak kebanyakan orang, Phil bingung sama masa depannya. Meskipun dia udah punya gelar master, lulusan universitas ternama, dia selalu ngerasa kalau hidupnya itu gak punya arah dan masih ada yang kurang. Dan di tengah kegalauannya itu, Phil keinget lagi sama idenya waktu kuliah dulu tentang mengimpor sepatu lari kualitas bagus dari Jepang ke Amerika. Waktu itu Phil mikir kalau nggak ada salahnya dia nyoba ide gilanya itu. Toh kalau itu gagal, Phil kan masih muda dan masih punya banyak waktu buat memperbaiki masa depannya. Langkah pertama dari rencananya itu adalah dia harus pergi ke Jepang buat nyari sepatu lari yang berkualitas dengan harga yang murah. Salah satu pertimbangan dia milih Jepang pada waktu itu adalah karena di masa itu ongkos tenaga kerja di Jepang itu sangat murah kalau dibandingin tenaga kerja di Jerman. Dengan upah buruh yang murah, otomatis biaya produksi bisa ditekan dan harga jual pun bisa lebih rendah atau murah daripada sepatu yang diproduksi di Jerman. Jadi nanti kalau sepatu Jepang udah sampai di Amerika, Phil bisa jual sepatu itu dengan harga yang lebih murah daripada sepatu buatan Jerman dan masih tetap dapat untung. Seenggaknya itulah harapan Phil Knight. Tapi masalahnya buat pergi ke Jepang, dia tuh butuh duit yang banyak. Sedangkan pada waktu itu dia baru aja lulus dan belum dapat kerjaan. Akhirnya mau nggak mau, Phil minjem dulu sama keluarganya. Dan untung aja keluarganya sangat support dan ngasih Phil sejumlah uang. Abis dapetin dukungan finansial dari keluarganya, Phil berangkat ke Jepang dengan cara backpacking alias cuman bawa ransel doang, barengan sama teman kuliahnya dulu di Stanford yang bernama Carter. Chapter 2, lahirnya Blue Ribbon Sport. Sebelum Phil dan temannya sampai ke Jepang, ternyata mereka berdua mutusin buat mampir dulu di Hawaii. Alasan kenapa mereka ke sana karena mereka sebenarnya pengen berkeliling dunia dulu sebelum akhirnya pergi ke tujuan akhir mereka, yaitu Jepang. Di sana Phil dan temennya sempat kerja sebagai sales buku ensiklopedia yang jualan dari pintu ke pintu. Jadi sales di Hawaii itu adalah salah satu pengalaman penting yang bakalan diingat sama Phil. Soalnya ketika jadi sales, Phil nggak bisa jual banyak buku gara-gara dia sangat introvert. Ilmu yang dia dapetin selama kuliah bisnis di Stanford nggak bisa benar-benar dia aplikasikan di sini. Dari situ Phil belajar satu hal, bahwa apa yang kamu pelajari secara teori belum tentu benar-benar berhasil di dunia nyata. Akhirnya Phil mutusin berhenti jualan buku dan nerusin perjalanannya ke Jepang. Temennya Phil, yaitu Carter, ternyata lebih milih buat tinggal di Hawaii dan misah nih sama Phil. Sehingga Phil nerusin perjalanannya ke Jepang sendirian.
Di November tahun 1962, Phil akhirnya sampai di Jepang. Phil keliling wilayah Tokyo dan Kobe, sampai akhirnya dia nemu sebuah sepatu yang sangat menarik perhatiannya. Sepatu yang dimaksud adalah sepatu lari merek Tiger yang diproduksi oleh perusahaan Onitsuka yang berpusat di Kobe, Jepang. Pas Phil pertama kali lihat sepatu itu, dia langsung jatuh cinta. Menurut dia sepatu ini adalah sepatu lari yang cocok dipasarin di Amerika. Gak pakai mikir lama, Phil ngubungin perusahaan Onitsuka dan pengen ketemu sama perwakilan dari perusahaan itu. Waktu itu Phil memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan olahraga di Amerika yang pengen kerjasama dengan Onitsuka dalam pemasaran sepatu Tiger di Amerika. Tapi kayak yang kita tahu, Phil sebenarnya bukan perwakilan perusahaan manapun. Dia nggak punya perusahaan dan bahkan nggak punya pengalaman buat masarin sepatu. Pengalamannya sebagai sales itu cuma waktu dia jualan buku ensiklopedia di Hawaii dan itu gak bisa dibilang sukses juga. Tapi meskipun begitu, Phil tetap jalanin prinsip just do it. Sementara itu, perusahaan Onitsuka bukanlah perusahaan baru pada waktu itu. Onitsuka ini udah berdiri sejak tahun 1949 dan udah berpengalaman dalam memproduksi sepatu-sepatu olahraga berkualitas yang biasa dipakai sama para atlet Jepang dalam Olimpiade. Sebagai perusahaan yang udah berpengalaman, tentu aja nggak gampang buat ngajak mereka buat kerjasama. Waktu itu Phil berkali-kali hubungin perusahaan ini, tapi hasilnya nihil. Meskipun belum ada tanggapan, Phil nggak nyerah. Apalagi dia kan udah jauh-jauh ya dari Amerika ke Jepang, dan dia nggak mau pulang dengan tangan kosong. Akhirnya setelah berkali-kali dihubungi, Phil diberi kesempatan juga buat mempresentasikan idenya di kantor Onitsuka. Waktu itu Phil ketemu sama para sales eksekutif di Onitsuka dan di kesempatan itu Phil bilang ke mereka kalau dia tuh suka banget sama kualitas dan juga desain sepatu Tiger yang diproduksi sama perusahaan mereka. Maka dari itu Phil nawarin ke mereka perjanjian kerjasama buat pemasaran sepatu Tiger di Amerika. Menurut Phil, sepatu Tiger ini kemungkinan bisa sukses kalau dijual di Amerika. Soalnya pasar sepatu di Amerika pada waktu itu didominasi sama sepatu buatan Jerman yang lumayan mahal dan kurang nyaman dipakai buat lari. Saat itu Onitsuka emang berencana buat ngelebarin pasar mereka di market penjualan sepatu Amerika. Makanya penawaran ini kayak win-win solution nih buat mereka berdua. Sewaktu Phil presentasi di depan jajaran eksekutif Onitsuka, tiba-tiba Kihachiro Onitsuka, direktur perusahaan, masuk ke dalam ruangan tempat Phil lagi presentasi. Di situ Pak Kihachiro tertarik sama presentasi Phil dan mutusin gak ada salahnya buat nyoba kerja sama Phil. Di tengah-tengah presentasi itu, salah satu sales eksekutif Onitsuka penasaran dan nanya ke Phil, "Kamu dari perusahaan apa?" Dengar pertanyaan itu, Phil diem. Pas itu dia belum diriin perusahaan, tapi masalahnya dia udah sampai sejauh ini dan gak mungkin kalau dia bilang belum punya perusahaan. Akhirnya dia mikir sejenak dan menjawab, "Saya mewakili Blue Ribbon Sports." Di momen itu lahirlah perusahaan fiktif ciptaan Phil, Blue Ribbon Sports. Nggak diketahui dari mana Phil ngambil inspirasi buat nyiptain nama ini. Beberapa sumber nyebutin kalau kata Blue Ribbon artinya pita biru. Dalam nama tersebut terinspirasi dari pita biru yang biasa dikasih ke juara lomba lari yang dulu Phil menangin. Pita biru itu ditempel di dinding kamar Phil. Tapi kalau dalam buku Shoe Dog yang ditulis sama Phil Knight, nggak dijelasin secara detail dari mana nama Blue Ribbon muncul. Singkat cerita, akhirnya Onitsuka secara resmi nunjuk perusahaan Phil, Blue Ribbon Sports, sebagai distributor resmi sepatu Tiger buat wilayah barat Amerika Serikat. Di situ Phil kemudian minta Onitsuka buat ngirim beberapa sepatu sebagai sampel ke rumahnya di negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Dan setelah itu, Phil nerusin perjalanannya secara backpacking sambil ngunjungin beberapa negara sebelum akhirnya dia balik ke Amerika. Terus nunggu kedatangan sampel sepatu itu. Chapter 3. Kerjasama dengan Bowerman. 4 bulan sudah berlalu sejak pertemuan Phil dan Onitsuka di Kobe, Jepang. Dan sepatu yang diminta sama Phil masih belum juga sampai. Keraguan mulai muncul di dalam kepala Phil. Sebagian kecil dari dirinya masih pengen percaya kalau perusahaan Onitsuka tuh betul-betul menepati janjinya. Tapi semakin hari, makin menipis juga harapan Phil buat bisa wujudin mimpinya dalam menjual sepatu lari bagus dengan harga yang murah. Orang-orang di sekeliling Phil mulai ragu sama rencananya dan nyaranin Phil buat udahlah kerja kantoran aja, lebih menjamin masa depanmu. Bahkan bapaknya sendiri bilang kalau Phil tuh udah ditipu sama orang Jepang itu. Setelah dapetin masukan dari orang-orang di sekelilingnya, Phil mutusin buat nyoba nyari kerja kantoran.
Seenggaknya kalau Onitsuka benar-benar gak jadi ngirim sepatu itu, Phil masih punya jalan lain nih buat masa depannya. Dia kemudian ngambil kelas akuntansi dan diterima bekerja di salah satu firma akuntansi yang cukup terkenal di Amerika. Kalau dilihat dari kacamata orang lain, kehidupan Phil bisa dibilang udah cukup bagus. Dia kerja di tempat terkenal, gajinya lumayan. Tapi kalau dari kacamata Phil, hidupnya masih kurang. Dia masih naruh harapan dan kadang bayangin kesuksesan yang bakalan dia dapat kalau sepatu itu beneran dikirim. Di awal tahun 1964, sekitar setahun lebih sejak Phil pergi ke Jepang, tiba-tiba Phil dapat paket kiriman yang di kotaknya itu terdapat tulisan kanji Jepang. Pas dibuka, isi kotak itu sepatu-sepatu sampel yang dikirim sama Onitsuka dari Jepang. Paket itu isinya 12 pasang sepatu Tiger warna krem putih dengan hiasan garis biru di bagian samping. Begitu dapat kiriman itu, Phil senengnya bukan main. Sepatu yang dia udah tunggu selama setahun lebih, sekarang ada di depan matanya. Perasaan Phil ketika ngelihat sepatu itu sama ketika dia pertama kali ngelihat sepatu itu di Jepang. Phil masih terkagum-kagum sama desain sepatu Tiger. Kebahagiaan Phil ketika dapetin kiriman sepatu itu gak dia simpan sendiri. Phil kasih 2 pasang sepatu ke mantan pelatih larinya di kampus, William J. Bowerman, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bill Bowerman. By the way, kayak yang tadi dijelasin, atau mungkin lupa dijelasin, Phil Knight itu dulunya mantan atlet lari lintasan sewaktu dia kuliah di Universitas Oregon. Di sana dia punya pelatih lari yang bernama Bill Bowerman. Bill Bowerman ini bukan orang sembarangan. Dia nih pelatih lari legendaris Amerika yang udah banyak ngelatih atlet lari Amerika yang bertanding di Olimpiade. Dedikasi Bill terhadap olahraga lari itu nggak perlu diraguin lagi. Pada waktu itu Bill tuh terobsesi buat bikin sepatu lari yang cocok dipakai sama anak asuhnya. Bahkan nggak jarang, Bill sampai memodifikasi sendiri sepatu-sepatu yang ada di pasaran supaya sesuai dengan apa yang dia mau. Entah dengan nambahin bantalan di sepatu, atau motong bagian-bagian tertentu dari sepatu supaya nyaman dipakai buat lari. Makanya Phil mikir kalau Bill Bowerman nih orang yang tepat buat dimintai pendapat soal desain sepatu lari Tiger dari Onitsuka. Dan ini bisa dibilang keputusan yang tepat, soalnya di masa depan Bowerman berhasil nyiptain desain sepatu yang bagus dan jadi bestseller di Amerika. Salah satu sepatu hasil desain Bowerman yang sukses adalah sepatu Tiger Cortez yang muncul tahun 1968. Sepatu ini kemudian sukses besar dan bahkan dipakai sebagai sepatu resmi atlet lari Amerika di Olimpiade tahun 1972. Selain itu, Bowerman juga mendesain sepatu dengan sol yang dibuat dari panggangan waffle yang bentuknya kayak gini. Nah, setelah Phil dapetin sampel sepatu itu, dia ngirim 2 pasang sepatu ke Bill Bowerman kan, dan di luar dugaan Bill Bowerman sangat suka sama sepatu itu. Bahkan gak cuma itu aja, Bill Bowerman nawarin Phil buat kerjasama dalam masarin sepatu itu. Dengar hal itu, Phil tentu aja sangat setuju. Bill Bowerman nih orang yang sangat berpengalaman dalam hal olahraga lari. Dengan bergabungnya Bill Bowerman, Phil bisa dapetin masukan tentang apa aja yang harus dibenahi dalam sebuah sepatu lari. Keduanya pun resmi kerjasama tanggal 25 Januari 1964. Dan di tanggal itulah Blue Ribbon Sports beneran didirikan. Jadi Blue Ribbon Sports bukan lagi perusahaan fiktif, tapi bener-bener ada. Abis Blue Ribbon Sports berdiri secara resmi, Phil minta ke Onitsuka supaya dikirimin 300 pasang sepatu Tiger buat mereka jual di Amerika. Phil beli 300 pasang sepatu itu dengan harga sekitar $3 per satu pasang sepatu. Terus nantinya, sepatu itu Phil jual di Amerika dengan harga sekitar $6. Jadi Phil jual lagi sepatu itu dengan harga 2 kali lipat. Phil berhenti dari pekerjaan kantorannya dan fokus buat jadi penjual sepatu. Penjualan sepatunya bisa dibilang susah-susah gampang. Banyak toko-toko sepatu yang nolak menjual sepatu buatan Jepang itu. Soalnya mungkin pada waktu itu mereka mikir kalau sepatu itu nggak bakalan laku. Tapi meskipun ditolak, Phil nggak patah semangat. Dia jualan sepatu dari mobilnya dan keliling dari kampus ke kampus buat nawarin sepatu ini ke pelari dan juga pelatih lari. Strategi ini pun berhasil dan perlahan sepatu lari Tiger mulai dikenal di wilayah Amerika bagian barat. Dari yang awalnya Phil minta 300 pasang, berkembang jadi 900 pasang, dan akhirnya jadi ribuan pasang. Dalam sekejap sepatu lari Tiger jadi populer dan jadi incaran banyak orang, khususnya para pelari. Kesuksesan Phil kayaknya udah di depan mata banget gitu waktu itu. Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin menerjang. Chapter 4,
konflik dengan Onitsuka. Penjualan sepatu Tiger bisa dibilang sukses banget di Amerika. Berkat kerja keras Phil dan Bill Bowerman, mereka mampu mempekerjakan banyak orang dan udah bisa buka toko cabang di beberapa wilayah Amerika. Di momen inilah Phil kepikiran buat makin memperbesar ekspansi penjualan sepatu mereka. Yang awalnya cuma fokus di wilayah bagian barat Amerika, sekarang mereka pengen nyoba di wilayah bagian timur. Setelah mereka mulai ekspansi itu, satu persatu masalah muncul. Mulai dari Phil yang kewalahan nutup biaya operasional dengan utang, banyak masalah internal di perusahaan, sampai masalah pribadi Phil yang ganggu fokusnya. Tapi masalah yang paling besar dan jadi titik balik Phil itu masalah yang muncul tahun 1971. Di tahun itu konflik antara perusahaan Phil, Blue Ribbon Sports, dengan perusahaan Onitsuka makin memanas dan berujung pemutusan kontrak kerjasama di antara mereka. Konflik ini bermula ketika penjualan sepatu Tiger lagi sukses-suksesnya. Waktu itu Onitsuka lagi nyari perusahaan lain yang menurut mereka lebih bagus dan berpengalaman buat masarin produk mereka di Amerika. Dan hal ini tentu aja bikin Phil kayak ngerasa dihianati sama Onitsuka. Soalnya dari awal kan mereka udah janjiin buat jadiin Blue Ribbon Sports sebagai distributor resmi di wilayah bagian barat Amerika. Tapi ketika sepatu Tiger udah mulai populer dan penjualan meningkat, kok mereka malah nyari distributor lain? Dan meskipun Phil setelah itu beberapa kali terbang ke Jepang buat minta penjelasan, perusahaan Onitsuka tetap berusaha nyari partner lain di Amerika. Dan hal ini bikin Phil mau nggak mau harus nyari alternatif lain. Semenjak Phil ngerasain ada yang aneh sama Onitsuka, dia diem-diem pengen jalanin rencana lain yang menurutnya bisa nyelamatin Blue Ribbon Sports dari kebangkrutan kalau kerjasama mereka dengan Onitsuka berakhir. Rencana itu adalah Phil pengen membuat merek sepatu mereka sendiri. Selain adanya kemungkinan Blue Ribbon Sports bakalan digantiin dengan perusahaan lain sebagai distributor resmi Onitsuka, nah selain masalah yang barusan ini, masalah lain yang jadi pemicu perpecahan antara kedua perusahaan ini adalah kurangnya komunikasi antara perusahaan Onitsuka di Jepang dan Blue Ribbon Sports di Amerika. Meskipun penjualan sepatu Tiger berjalan lancar di Amerika, tapi pengiriman sepatu dari Jepang ke Amerika itu seringkali terlambat. Jadi Phil harus putar otak gimana caranya perusahaan miliknya nggak bangkrut gara-gara biaya operasional yang makin tinggi, tapi penjualan nggak lancar gara-gara pengiriman telat. Selain pengiriman yang sering telat, kadang ketika Phil dan Bowerman ngasih masukan soal desain sepatu ke Onitsuka Jepang, pihak Onitsuka Jepang nggak terlalu nanggepin dengan serius saran atau perbaikan desain yang dikirim sama Bowerman. Padahal menurut Bowerman, sepatu yang didesain Onitsuka itu kadang cuma cocok bagi orang Jepang yang kakinya tuh ukurannya lebih kecil dibandingin sama kaki orang Amerika pada umumnya. Kalau dari sudut pandang Onitsuka, kesuksesan sepatu Tiger di Amerika bikin mereka pengen cari distributor yang lebih besar daripada Blue Ribbon Sports. Onitsuka pada saat itu juga sempat nawarin Phil buat jual Blue Ribbon Sports ke Onitsuka. Tapi ya tentu aja ditolak sama Phil, enak aja. Selain itu pihak Onitsuka juga kecewa banget sama Phil begitu mereka tahu kalau Phil diem-diem pengen memproduksi sepatu baru yang mirip sama sepatu Tiger milik Onitsuka. Wah, hal-hal ini akhirnya kemudian berpengaruh ke hubungan bisnis antara Blue Ribbon Sports dan Onitsuka. Dan akhirnya Blue Ribbon Sports dan Onitsuka resmi berpisah tahun 1971. Chapter 5, lahirnya Dewi Kemenangan Yunani. Abis pisah dengan Onitsuka, Phil akhirnya punya kesempatan buat fokus ngembangin merek sepatunya sendiri. Sebelum pisah nih, Phil udah bikin sampel sepatu dengan desain yang mirip sama sepatu Tiger Onitsuka. Wah, tapi masalahnya sepatu itu belum punya logo dan belum punya nama merek. Phil kumpulin beberapa pegawai Blue Ribbon Sports buat dimintain pendapat nama merek apa nih yang cocok. Awalnya Phil Knight pengen sepatu itu dikasih nama Dimension 6. Tapi orang-orang di Blue Ribbon Sport gak setuju sama nama itu. Ada juga yang ngusulin kalau sepatu itu dikasih nama hewan kayak falcon, elang, atau bengal jenis harimau. Tapi ide itu ditolak sama mayoritas orang. Karena di pertemuan hari pertama gak membuahkan hasil, akhirnya mereka pulang dan dilanjutin besoknya. Tapi jam 11 malam di hari itu, Phil dapat telepon dari salah satu pegawainya yang namanya Jeff Johnson yang ngusulin nama Nike sebagai nama merek sepatu mereka. Johnson bilang kalau nama Nike itu muncul dalam mimpinya. Yang belum tahu, Nike adalah dewi kemenangan di mitologi Yunani. Dengan pakai nama itu, harapannya orang-orang yang pakai sepatu tersebut bisa dikasih kemenangan sama Dewi Nike. Mungkin.
Singkat cerita, meskipun nama Nike nggak terlalu disukain sama Phil, dia nggak punya pilihan lain. Apalagi tanggal buat produksi sepatu barunya udah deket, dan pabriknya udah minta nama merek buat dipakai dalam desain sepatu itu. Pencarian nama selesai, sekarang tinggal logo. Logo tanda centang atau yang dikenal dengan sebutan swoosh adalah logo yang dibuat sama Carolyn Davidson, seorang mahasiswi desain grafis dari Universitas Negeri Portland. Waktu itu Phil Knight sempat ngajar di sana dan mereka berdua ketemu. Sebelum mendesain logo swoosh, Carolyn sempat kerja juga di Blue Ribbon Sports buat desain brosur dan iklan di perusahaan itu. Pas itu, dia cuma dibayar $35. Meskipun kelihatannya Carolyn dibayar dengan harga murah buat sebuah logo ikonik, harga itu sebenarnya adalah bayaran standar buat desainer grafis pembuat logo di zaman itu. Dan ketika Nike udah jadi brand sepatu terkenal, konon katanya Carolyn dikasih hadiah beberapa saham perusahaan atas sumbangannya dalam pembuatan logo itu. Logo swoosh sendiri ternyata terinspirasi dari sayap Dewi Nike yang didesain buat ngasih efek kecepatan. Jadi hal itu ada hubungannya dengan sepatu lari. Nah, logo swoosh ini nggak terlalu disukain juga sama si Phil. Tapi karena waktunya udah mepet, nggak ada alternatif lain, ya udah mau nggak mau dipilih. Kalau slogannya yang Just Do It itu baru muncul tahun 1988. Dan mungkin di antara kalian ada yang udah tahu dari mana kata-kata ini muncul. Slogan ini tuh dibuat sama Dan Whedon yang pada waktu itu nanganin iklan dan kampanye Nike di TV. Whedon nulis slogan Just Do It gara-gara terinspirasi dengan kata-kata terakhir Gary Gilmore, seorang terpidana mati di Utah pada tahun 1977. Kata-kata terakhir Gary Gilmore itu Let's Do It, yang kemudian diubah oleh Whedon menjadi Just Do It. Pada awalnya Phil agak ragu sama slogan Just Do It. Menurutnya slogan itu biasa banget, gak ada hubungannya sama sekali dengan sepatu lari. Tapi Whedon yakinin Phil kalau slogan itu tuh udah cocok. Dan kalau misalnya kampanye itu gagal, ya udah slogan itu bisa diganti kapan aja. Di luar dugaan dong, slogan itu sukses dan berdampak positif terhadap penjualan sepatu Nike di tahun-tahun berikutnya. Kalau kalian perhatiin, Phil Knight tuh gak terlalu suka sama semua hal tadi ya, mulai dari nama, logo, slogan, gak ada satupun yang langsung disukain sama Phil. Tapi meskipun begitu, Phil bilang ke orang-orang bahwa meskipun dia gak suka sama nama, logo, slogan, bisa aja di masa depan nanti dia bakalan suka sama hal-hal itu. Ini sama aja kayak kalian gak suka sama seseorang, tapi kalau kalian sering habisin waktu sama mereka, kalian udah kenal sama orang itu, maka cinta bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Kita balik lagi ke awal. Jadi setelah logo dan nama merek sepatu itu dibuat, Phil ngirim nama dan logo itu ke pabrik buat diproduksi. Dan pada momen itu nama Blue Ribbon Sports berubah menjadi Nike. Setelah sepatu itu diproduksi, Phil dan timnya pergi ke acara National Sporting Goods Association atau NSGA yang diadakan di Chicago tahun 1972. Acara ini semacam acara pameran tahunan khusus buat perusahaan yang ngejual alat-alat olahraga. Di situ, Phil dan teman-temannya muncul pertama kali ke publik dengan nama Nike dan mamerin jenis sepatu pertama mereka, Nike Cortez. Nike Cortez hampir mirip sama sepatu Tiger, cuman ditambahin logo baru dan nama baru. Sepatu Nike Cortez yang dibawa sama Phil ternyata kualitasnya itu sangat-sangat jelek, jauh di bawah sepatu Tiger yang dulu mereka pasarin. Tapi meskipun begitu, Phil dan anggotanya nggak langsung nyerah. Mereka disclaimer dulu ke orang-orang kalau sepatu yang mereka bawa emang kualitasnya tuh jelek. Abis nyampein kekurangan sepatunya, Phil janji kalau mereka bakalan ningkatin kualitas sepatu itu. Selain itu, Phil juga nyeritain kisah di balik sepatu itu dan juga kerja keras mereka buat mendesain sepatu itu. Di akhir acara, ternyata orang-orang yang datang ke pameran tertarik buat beli sepatu mereka. Dan ini adalah langkah awal dari suksesnya sepatu Nike di pasaran. Di tahun-tahun berikutnya, penjualan sepatu Nike meningkat, tapi pendapatan perusahaan malah anjlok. Hal itu disebabkan karena mereka waktu itu lagi bertarung sama Onitsuka buat memperebutkan hak cipta atau merek dagang sepatu dari jenis Cortez. Akhirnya Nike menang dan bisa menjual sepatu dengan nama Nike Cortez. Onitsuka menjual sepatu yang mirip dengan nama Onitsuka Tiger Corsair. Makanya kalau kalian lihat di pasaran, kedua sepatu ini ya agak-agak mirip. Selain pertarungan dengan Onitsuka, pada saat itu juga Nike lagi ekspansi besar-besaran dan butuh banyak duit. Secara perlahan, masalah-masalah itu akhirnya bisa diatasi.
Dari situ Nike bisa membuka beberapa pabrik sepatu di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dan itulah sejarah singkat awal mula Nike berdiri. Panjang juga ya. Gimana menurut kalian? Ya meskipun tidak dipungkiri bahwa dia punya privilege, dia punya support dari keluarganya, dia punya koneksi yang bagus teman-temannya. Karena pengalaman, karena dia pernah kuliah di universitas bergengsi, dia pernah jadi atlet, tapi hal-hal ini tidak akan terwujud, kesuksesannya tidak akan terwujud kalau dia pantang menyerah. Tipikal Phil ini itu tidak pantang menyerah, meskipun dengan segala keterbatasan dan segala privilege-nya itu bisa dibilang kalah dengan keterbatasannya sih. Dengan segala itu dia tetap gak menyerah, dengan modal gak tahu apa-apa. Ya ada sih perbekalan ilmu bisnisnya, tapi kan itu susah-susah gampang juga ya diaplikasikan ke kehidupan nyata gitu. Dengan berbekal minim, dia nekat kan pergi ke negara lain, terus bikin perusahaan fiktif yang last minute banget dibuat dan lain-lain. Dan selama perjalanannya juga dia banyak ketemu rintangan, tapi semua itu perlahan-lahan bisa diatasi dan akhirnya sukses sebesar sekarang. Mungkin pengalaman Phil Knight ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua yang merasa mandek di situ-situ aja, padahal sebenarnya enggak kok. Semua bisa diatasi. Kalau misalnya mandek, kita cari aja pintu lain, pasti akan bisa. Percayalah pada proses, karena proses yang membentuk hasil. Oke deh, sekian dulu dari aku. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Selamat datang di segmen terbaru di tahun yang baru juga. Di tahun 2025 ini aku mau bikin enak. Singkat tentang segmen baru ini, Inspiring Story, sebenarnya aku udah mau bikin segmen ini dari awal. Apa sih? Tolong. Sebenarnya segmen Inspiring Story. Sewaktu Phil presentasi di depan jajaran eksekutif Onitsuka, tiba-tiba Kihachiro Onitsuka, direktur perusahaan salah satu sepatu yang ngusulin nama Nike sebagai seorang terbidana mulu. Selain pertarungan dengan Onitsuka, Nike juga waktu itu lagi ekspansi besar-besaran dan bunyu lagi.